Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita jumpa lagi pada kegiatan hari keempat. Oke. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarmasin sekaligus sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Ibu peserta dan pendamping pada kegiatan PHT pada hari ini. ID-nya adalah bukan di situ ID. Kegiatan pembelajaran PHT dari pertama kemarin kita sudah memahami bagaimana cara penggunaan LMS, kemudian diteruskan dengan hari kedua. Memang hapus ya Pak? Kerangka kurikulum. Nah, pada kegiatan kerangka kurikulum tentunya kita memasukkan pelajaran profil Pancasila. Karena profil Pancasila kemarin ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, yang harus Bapak Ibu terapkan di semua mata pelajaran. Kemudian diteruskan lagi dengan capaian pembelajaran, ya, yang mana capaian pembelajaran tersebut ada beberapa elemen dan ada beberapa fase. Untuk fase SMK yaitu fase E, yaitu untuk kelas 10, dan fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Yang mana fase-fase tersebut nanti dan capaian pembelajaran itu akan masuk ke dalam model ajar ya. Ada model ajar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, tak lupa juga kita pada hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan juga kepada teman-teman kita pada hari ini yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, dan juga kepada yang orang tuanya
yang saat ini juga saling menunggu ya, atau yang sedang dibawa ke rumah sakit, seperti Ibu Nadia dan dan Ibu Rahmi ya, yang mana orang tuanya ya mudah-mudahan pagi ini sudah bisa dibawa ke rumah sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh juga, dan juga pada kawan-kawan yang sedang isolasi mandiri juga mudah-mudahan cepat sembuh. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Selanjutnya ini ulun serahkan kepada narasumber kita, yaitu Pak Alam Lawat STMTD. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sebelum saya memulai selanjutnya, berdiskusi selanjutnya, kita ini adalah, saya ingatkan bahwa kelas dewasa itu saya nanti bicara sebentar, selanjutnya Bapak Ibu yang banyak ngomongnya di sana ya. Itu yang pertama, kelas dewasa itu cirinya seperti itu. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada fasilitator sekaligus waka kurikulum dan penanggung jawab program ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan Bapak Ibu guru pendidik ya, yang ingin sekali membuka mindsetnya dan ingin sekali melakukan suatu perubahan dan ingin sekali menularkan ilmunya kepada siswanya, yang ingin sekali sekolah ini menjadi maju ya. Jadi Bapak Ibu ini punya keinginan tadi. Marilah yang pertama kita selalu sebagai umat yang beragama, seperti yang profil pelajar Pancasila itu, yang pertama adalah takwa pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi marilah kita itu buktikan dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan cara bersyukur inilah mudah-mudahan seluruh kenikmatan, baik yang berupa kesehatan, berupa rezeki, panjang umur, bersilaturahmi itu selalu bisa bertambah. Ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan seperti itu kata Pak Yahya ya. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa hal cara bersyukur, yaitu kalau saya mengharapkan Bapak Ibu bersyukurnya hari ini adalah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan tata krama yang baik, dengan budi pekerti yang baik ya, akhlak dan karakter yang baik. Jadi ditunjukkan dengan cara memute seluruh mikrofonnya ketika salah satu ada yang sedang berbicara. Nah, itu caranya bersyukur seperti itu ya. Dengan lafaz tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yaitu cara bersyukur dengan mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua, kita nanti betul-betul Bapak Ibu ini sudah mengumpulkan beberapa masalah. Jadi masalah itu bisa didapat ketika Bapak Ibu tadi malam atau kemarin itu sudah membaca, membuka, menyimak, melihat, mendengarkan apa-apa yang sudah, sehingga timbul beberapa masalah, dan masalah itu, problem itu lalu dikolaborasikan, didusikan di dalam LMS ini ya, termasuk dengan narasumber, fasilitator, dan stakeholder semua yang dianggap mampu. Itu cara syukur yang kedua. Cara syukur yang ketiga adalah mendokumenkan, menyimpan, kemudian membuat angan-angan, membuat rencana bagaimana sekolah ini menjadi baik. Jadi sehingga bisa menelurkan siswa yang lulus nanti itu menjadi output yang berkarakter seperti yang diinginkan oleh Bapak Jokowi yang di pemerintah Indonesia, yaitu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian suka bergotong royong dan tidak menggantungkan kepada orang lain atau mandiri, lalu menghargai kebinekaan, kemudian selalu berpikir kritis yang diframe dengan pengetahuan yang baik ya.
Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa output nanti yang diharapkan yaitu menjadi profil pelajar Pancasila. Kelaziman di dalam paradigma baru bahwa setiap mengajar itu sebelum masuk materi baru harus mengulas atau flashback ke belakang, ya. Nah, karena itu waktunya masih pendek dari hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, saya masih ingat apa di hari pertama. Yang pertama kata Pak Heran tadi, habitkan penggunaan LMS ini. Apapun materinya, apapun permasalahannya, karena kita dalam suasana daring, kita harus melakukan suatu kegiatan dan perilaku baru, penyesuaian baru di dalam proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK 2. SMK 2 memilih menggunakan daring dengan fasilitas Learning Management System yaitu LMS ini, ya. Itu yang pertama, hari pertama seperti itu. Kemudian ada profil pelajar Pancasila yang sudah saya katakan tadi, itu adalah salah satu untuk supaya negara ini maju, negara bermandiri, berdaulat, berkarakter, karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Lalu untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu dibingkai dengan suatu aturan-aturan yang di dalamnya mengatur bagaimana anak itu dididik, seperti apa mendidiknya, berapa lama waktunya, hasilnya seperti apa, itu yang dinamakan kerangka kurikulum. Nah, kerangka kurikulum itu adanya setelah dari profil Pancasila itu ditentukan adalah SKL. Jadi standar kompetensi lulusan yang diharapkan itu intinya adalah orang yang berpengetahuan baik, keterampilan cukup, kemudian karakter yang baik. Lalu di dalam membentuk output yang seperti itu, lalu ada regulasi-regulasi diantaranya yang dituangkan dalam standar isi, yaitu ada namanya struktur kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian ada itu semua ada SK-nya. Kemudian ada capaian pembelajaran, ada SK-nya. Spektrum keahlian, ada SK-nya. Nah, dari semua capaian kurikulum, kerangka kurikulum, struktur kurikulum itu sudah ditentukan oleh oleh pemerintah. Jadi kita tinggal menggunakan saja, ya. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa tidak ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah karena di sana ada spektrum keahlian, jadi program keahlian yang konsentrasi keahlian yang hari ini dikenal dengan kompetensi keahlian, sekarang itu dikenal konsentrasi keahlian, itu CP-nya dibuat oleh sekolah masing-masing. Lalu di dalam menguatkan seluruh pembelajaran kelompok A, kelompok B, itu harus disisipkan karakter apa ketika Bapak Ibu itu mengajar, yaitu namanya disisipkan karakter Pancasila. Misalnya ketika Bapak Ibu itu mengajarkan proyek, jadi di situ karakter yang ditentukan adalah karakter gotong royong, bernalar kritis, itu dimasukkan nanti ya di dalam modul ajarnya. Nah, modul ajarnya nanti baru mau saya ajari nanti ya. Ini belum ya, baru hari ini saya diminta Pak Heran mengajarkan modul ajar ya. Kemudian ada lagi materi yang ada di profil pelajar Pancasila itu beberapa tema ya. Temanya untuk SMK itu ada 9 tema. 2 itu tema wajib yaitu kebijakan dan budaya kerja, yang lainnya adalah tema pilihan. Sekolah itu dalam melaksanakan proyek pelajar penguatan pelajar Pancasila itu dalam 1 tahun itu minimal harus melaksanakan 3 Bapak Ibu ya. Temanya ditentukan. Nah, lalu setelah tema ditentukan itu nanti dibuat kegiatannya apa. Kalau misalkan sudah menentukan tema, temanya adalah NKRI atau temanya adalah gotong royong misalnya, maka kegiatannya apa? Kegiatannya mungkin gotong royong menanam pohon, menyapu ya, seperti itu ya. Lalu dari setelah ditentukan apa kegiatannya, lalu
Siapa guru yang terlibat? Oh, guru yang terlibat adalah guru ini, guru ini, guru ini. Nah, lalu kapan dilaksanakan? Oh, dilaksanakan bulan Januari sampai bulan Agustus. Nah, seperti itu. Contoh lagi misalnya temanya demokrasi. Wah, kegiatannya apa? Pemilihan ketua OSIS misalnya. Siapa yang terlibat? Oh, ini kan gitu. Lalu materi yang terlibat itu kemudian kapan dilaksanakan? Bulan ini, bulan ini, bulan ini. Sehingga boleh 9 tema itu dilaksanakan semua dalam 1 tahun ya. Nah, kita itu mengenal beberapa istilah di dalam proses belajar mengajar. Ada namanya pelajaran apa? Intrakurikuler, yaitu seperti sinkronus saat ini namanya intrakurikuler ya. Intrakurikuler ini sinkronus ini. Nah, pada saat asinkronus itu namanya kokurikuler. Tetapi kalau nanti pengembangan diri itu namanya ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu di pelajaran yang baru ini siswa ini kan rata-rata menerima pelajaran banyak, sehingga kokurikulernya itu jangan terlalu banyak mengasih kalau mengajar ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu dari sekilas sudah saya katakan semua. Oleh sebab itu saya ini karena biasanya ada asisten Pak Khairan, coba ke sini Pak, ke ruangan saya Pak. Tolong sharekan materi saya Pak, ini Pak. Nah, saya materi ajar, jadi saya akan meng-share modul ajar. Nah, Pak Khairan, jadi modul ajar ini dibuka dulu di sini ya. Di share modulnya di download Pak, di downloadan. Nah, di download. Nah, di downloadan materi saya di download, ada di download di sini Pak ya, modul ajar. Nah, ini Pak. Di modul ajar ya, kada kelihatan Pak ya. Nah, ini ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah share screen saya, sudah nampak di layar Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Belum Pak. Coba kalau belum, coba ini dibantu oleh teknisi lagi ini ya. Sudah gimana Bapak Ibu ya? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Jadi ini modul ajar sekolah penggerak ya. Jadi modul ajar ini merupakan dari kelanjutan dari CP. Saya ingat bahwa CP ini kan isinya elemen-elemen ya dan kompetensi-kompetensi ya. Nah, kemudian di situ ada CP itu kan biasanya diturunkan, misalkan CP informasi itu diturunkan ada beberapa elemen. Dari elemen-elemen itu lalu diturunkan lagi ke dalam modul ajar, kompetensinya apa, lalu diturunkan ke modul ajar. Jadi modul ajar itu istilah baru. Sebenarnya itu di modul ajar itu kata Bu Yani tadi memang sudah disediakan oleh pemerintah. Tetapi alangkah naibnya kalau kita sebagai guru kok hanya seperti robot menjalankan apa yang sudah ada. Kenapa tidak berkreasi, kenapa tidak merdeka, seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga modul ajar itu merupakan kalau Bapak Ibu itu mengikuti seperti apa yang sudah ada di Belajar ID, itu namanya RPP Plus ya. Modul ajar itu namanya RPP Plus. Karena Bapak Ibu ini yang utama di sini ini. Ketika Bapak Ibu mau ngajar, karena CP itu kan nanti yang menyediakan kurikulum, lalu Kakom kan itu. Kalau guru-guru, setiap guru itu harus bisa membuat modul ajar ini. Ya, bisa membuat modul ajar ini. Nah, modul ajar ini dulu dikenal dengan istilah RPP seperti itu ya. Sehingga Bapak Ibu sudah punya bayangan kira-kira isinya modul ajar itu apa kan gitu ya.
seperti itu. Nah, modul ajar ini itu yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu profil pelajaran Pancasila itu outputnya. Outputnya nanti itu adalah, Bapak Ibu harus selalu ingat, itu harus sudah terpatri di otak Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Itulah nanti yang akan mewarnai, yang akan menjadi goal daripada setiap kompetensi yang diajarkan pada setiap elemen yang ada di jurusannya masing-masing atau di mata pelajarannya masing-masing. Dari profil Pancasila itu nanti bisa dilihat di setiap kegiatan. Jadi capaian pembelajaran lalu diturunkan ke dalam namanya alur dan tujuan pembelajaran. Alur dan tujuan pembelajaran itu nanti di dalam sana, misalnya pada fase A itu apa pelajarannya, pada fase B apa, pada fase C apa, D apa, kemudian fase E apa. Fase E ini CP-nya itu kalau tidak keliru hanya ada beberapa elemen. Ya, lalu dari elemen itu masing-masing ada beberapa kompetensi, dan beberapa kompetensi lalu diturunkan ke dalam masing-masing modul ajar. Nah, modul ajar, ketika membuat modul ajar, Bapak Ibu tidak boleh terlepas dari struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu nanti modul ajar akan kita bikin untuk berapa pertemuan, misalnya. Oh, sekian pertemuan. Nah, gitu. Nanti yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu itu ketika mengajarkan, Pak Ari mengajarkan administrasi server misalnya, itu perlu 4 jam. Di elemennya sana berbunyi berapa misalnya, disusun. Kita bikin 8 jam itu kita sampaikan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, itu terserah Bapak Ibu. Yang penting total waktu itu tidak menyimpang, kemudian materi yang akan disampaikan itu terpenuhi, dan karakter anak-anak yang itu terwujud, goalnya itu terwujud itu. Tetapi apakah harus nanti benar-benar anak itu profil Pancasila kita ini istihad, Bapak Ibu, ya? Namanya mengajar, ya. Nabi dulu juga diperintahkan sama Tuhan, silakan Muhammad, Anda itu berdakwah, masalah hasil itu aku yang mengurusi, bukan Anda, seperti itu. Ya, seperti itu kata Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi modul ajar adalah sejumlah alat, ya, ini sudah saya katakan, ini sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara semiotik dan menarik. Jadi di dalam modul ajar nanti diharapkan itu ada tujuannya apa, waktunya berapa lama, kemudian materinya apa, kemudian sumbernya dari mana kalau anak-anak mau searching atau mau mengeksplor, kemudian metode yang digunakan apa, kemudian instrumen asesmennya yang dibuat seperti apa, itu harus tertuang di sana semua. Seperti RPP, ya seperti RPP, ya. Lalu modul ajar ini merupakan implementasi dari alur dan tujuan pembelajaran dikembangkan dari capaian. Nah, tadi saya katakan bahwa alur belajar itu diturunkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Nah, kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase, ya, fasenya. Jadi jangan sampai fase E itu isinya hanya kelas 10 tingkat SLTA. Nah, apa maksudnya fase? Kok ada istilah fase? Kenapa tidak menggunakan kelas-kelas saja? Aneh-aneh aja pemerintah itu. Inti ininya itu untuk mengantisipasi Bapak Ibu ketika di fase F nanti anak sudah di kelas 12 tetapi masih tidak paham di materi di kelas 11. Bapak Ibu boleh mengajari materi kelas 11 karena masih di lingkup fase. Jadi bukan berarti anak turun tingkat, enggak. Ya seperti itu, ya, karena makanya menggunakan istilah fase. Anak SD yang kelas 2 itu masih boleh belajar anak yang di kelas 10 seperti itu. Maka fungsi fase itu regrouping kelas. Jadi artinya kesempatan belajar itu ada di sana. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mementingkan apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang, ya. Artinya ketika Bapak Ibu itu mengajar itu nanti akhir. Jadi harus linear, ya, ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya, dan akhirnya nanti ya kalau saya mengajar administrasi server ini diharapkan nanti akhir pelajaran ini anak bisa ini. Ya, seperti itu. Maka dilakukanlah apa yang namanya asesmen, namanya adalah tes formatif. Jadi setiap kegiatan itu dilakukan tes dan instrumennya disusun
dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik yang dipahami anak-anak. Jangan soalnya saja, membaca soalnya sudah bingung apalagi menjawabnya, jangan sampai ya. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah goalnya. Kemudian ini untuk mengentuk materinya itu melihatnya di CP-nya sini. CP-nya kalau misalkan di kompetensi keahlian itu belum disusun Bapak Ibu ya, yang menyusun nanti para Kakom. Tapi kalau guru wajib A, guru A itu nanti bisa melihat di CP-nya SMA yang sekolahnya penggerak. Tetapi kalau yang program keahlian sudah bisa dilihat di penelitian dan pembukuan nomor 029 yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, jadi alur-alurnya sudah dari modul ajarnya itu ya. Tuh. Nah, kemudian komponen modul ajar itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama informasi umum. Apa informasi umum itu? Yang pertama identitas sekolah ya, misalkan SMK Negeri 2 Banjarmasin. Kompetensi awal itu pahamlah Bapak Ibu, kompetensi awal itu. Kompetensi awal itu ya misalnya gini, misalkan Pak Suheli yang di depan saya ini ingin saya membelikan nasi. Salah satu syarat untuk bisa mengerjakan membeli nasi dia adalah tahu toko tempat jual nasi, tahu warung tempat jual nasi. Jadi kompetensi awal itu adalah prasyarat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Jadi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi itu ditampilkan di kompetensi awal di sini. Kemudian profil pelajar Pancasila yang diharapkan apa ketika Bapak mengajari server, misalkan administrator itu profil pelajar Pancasila yang harus muncul apa? Misalnya, ini nanti harus bernalar kritis, ya, cantumkan di situ bernalar kritis, ya. Kemudian tentukan sarana dan prasarananya apa yang digunakan. Kemudian target peserta didik tadi sudah saya katakan di awal, targetnya itu apa, goalnya tadi ya. Kemudian model pembelajarannya apa, apakah inquiry, apakah model project based learning. Tapi saya harapkan untuk guru kejuruan di SMK Negeri 2 itu adalah project based learning. Ya, kita itu saja, tidak usah aneh-aneh yang lain-lain. Nanti dari project based learning itu akan berkembang ke model PBL, jadi problem based learning, dan akan berkembang menjadi inquiry atau discovery. Nah, di situ ada 4 model di K13 itu sangat relevan diterapkan di sini di dalam project pembelajaran, ya. Itu informasi umum, ya. Kemudian kompetensi inti isinya apa? Kompetensi inti itu isinya adalah tujuan pembelajaran. Kemudian pemahaman yang bermakna. Nah, apa itu pemahaman yang bermakna? Pemahaman yang bermakna itu adalah maksudnya kira-kira tiap tahapan-tahapan itu apa yang harus dikuasai seanak sehingga nanti antara omongan pertama, omongan kedua materi yang jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu linier, ya, itu dipahami masing-masing sehingga nanti menjadi pemahaman utuh dan akhirnya menjadi kompetensi utuh ketika anak itu misalnya, kalau anak itu misalnya ingin melakukan administrator apa itu Pak Ari lebih paham ya, harus ini harus paham, ini harus paham, harus paham seperti itu. Lalu ada 2 dikembangkan yang namanya pertanyaan pemantik, itu pertanyaan yang membuat gelisah anak ingin cepat ingin tahu. Nah, itu pernyataan pemantik ya. Mengapa guru ini dikasih uang uang pulsa? Iyalah uang pulsa. Iya, kenapa dikasih uang pulsa? Ya karena Bapak Ibu ini mengikuti kegiatan IHT ini nanti akan dikasih uang pulsa selama beberapa hari ke depan. Yang besarnya berapa itu yang tahu adalah pengguna anggaran dan tim manajemen di dalam kegiatan ini, ya. Nah, kemudian ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen persiapan pembelajaran. Bapak Ibu tahu mungkin ketika melaksanakan itu harus dituangkan semua di dalam modul ajar, ya. Kegiatan pembelajarannya itu tetap dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutupan, itu biasa seperti itu. Jadi jangan dipandang sesuatu yang baru. Bagi SMK 2 hal ini adalah yang sudah diajari Pak Slamet dulu, itu bisa dilaksanakan semua, tinggal dimodif sedikit-sedikit saja. Asesmen itu istilahnya adalah penilaian, ya. Nah, asesmen ini sebenarnya Bapak Ibu ketika melakukan asesmen itu tidak pada saat mengajar formatif dan sumatif, tetapi juga ada asesmen yang namanya diagnostik. Jadi artinya asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang ketika Bapak Ibu mau mengajar
itu dilihat, oh ini perlu perangkat listriknya harus sekian colokan ini, oh misalkan anaknya duduknya harus di sini ini misalnya. Jadi hal-hal yang tidak masuk di konten materi, segala sesuatunya itu harus di asesmen. Jangan sampai suatu berjalan, oh ternyata kabelnya tidak ada, gimana nih kabelnya, lalu mencari kabel seminggu lagi akhirnya belajarnya kada jadi. Itu jangan sampai, ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian ada pengayaan dan remedial. Bapak Ibu harus paham apa itu pengayaan, apa itu remedial. Kalau remedial itu adalah mengulangi materi Bapak Ibu yang anak-anak itu kurang paham. Itu bisa dalam bentuk kokurikuler, bisa dalam bentuk intrakurikuler. Artinya anak-anak yang tidak paham itu dikumpulkan di kelas tertentu, Bapak Ibu masuk sinkronus. Itu namanya apa? Intrakurikuler. Remedial tapi intrakurikuler. Akan tetapi kalau Bapak Ibu oke, cukup dilakukan di asinkronus, kita lemparkan ini tugasnya, ketong itu diperkuat, dipelajari, nanti kita lihat. Itu namanya kokurikuler tetapi dilaksanakan di asinkronus. Tapi kalau pengayaan itu adalah anak-anak yang cerdas, yang hot, sudah high order thinking skill. Nah, anaknya itu, wah itu dikasih. Nah, misalkan ketika Bapak Ari atau Bu Kiki atau Bu Eti mengajar, kok itu ada anak yang melampaui target, ini kayak apa ini? Kamu nah ini tolong pelajari, aku mengajarin dulu kamu ini. Bisa juga supaya tidak mengganggu dimanfaatkan untuk menjadi, kalau dulu di perguruan tinggi dimanfaatkan sebagai asisten dosen. Nah, seperti itu bisa, ya. Kemudian refleksi peserta didik dan guru. Jadi masing-masing nanti Bapak Ibu harus ada refleksi. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar ternyata hasilnya tidak baik, maka konsekuensinya adalah berhentilah mengajar seperti itu. Kalau anaknya yang belajar itu hasilnya tidak pas, tidak bisa masuk, lalu berhentilah belajar seperti itu. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Kemudian ada yang ketiga, ada lampiran. Lampiran itu adalah alat ukur, misalkan ada berupa LK, lembar kerja atau lembar kerja, atau bisa job sheet dan sebagainya. Itu harus ada LK. Kemudian ada bahan bacaan, guru dan peserta didik disebutkan. Guru jangan pelit, jangan sampai ketahuan, wah aku kalau murid-murid saya itu belajar dulu, saya nanti kelihatan bodoh di kelas. Jangan, tidak apa-apa. Kita ini kan bisa kembangkan diskusi. Kalau anak itu sudah bisa mengeksplor lebih dulu, itu lebih bagus Bapak Ibu. Kemudian ada glosarium. Apa itu glosarium? Itu adalah kata-kata atau apa-apa istilah-istilah yang dihurufkan dengan abjad, hal-hal baru, misalnya apa itu server, apa itu media, apa itu misalnya prodi, apa itu spektrum. Nah, itu dimasukkan di dalam glosarium. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka. Ketika Bapak Ibu mengajar itu harus, karena Bapak Ibu adalah orang-orang akademik, maka Bapak Ibu harus biasakan berbasis kepada sumber teori-teori yang sudah disepakati, yang sudah muncer di sana kemari. Apalagi daftar pustakanya itu adalah buku-buku yang dibuat oleh para orang-orang akademisi yang sudah menulis beberapa jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kan seperti itu Bapak Ibu, ya. Ada sampai di sini yang ditanyakan, monggo silakan. Silakan kalau ada yang pertanyaan, Pak Fasilitator silakan diatur siapa yang bertanya. Karena saya punya waktu ini sampai jam 9, tapi ini masih 12 menit. Nanti kalau ada lebih sedikit ya enggak apa-apa, ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Bagian yang mana? Ya, silakan. Pak. Silakan Pak Dede. Ya, menarik tadi RPP Plus Pak, ya. Ya. Ya, jadi di satu sisi kan kemarin ada anjuran RPP 1 lembar Pak, ya, jadi disederhanakan uraian-uraian di dalamnya jadi hanya 1 lembar. Tapi di sisi lain mungkin kita harus bikin plusnya itu modulnya Pak, ya. Betul. Jadi format RPP-nya sendiri tetap 1 lembar atau kembali dikembangkan seperti semula? Begini Pak, langsung atau sudah selesai pertanyaannya? Ya, itu aja Pak. Oh ya, jadi nanti Bapak Ibu tetap membuat modul ajar ini sebagai dokumen Bapak Ibu, dokumen administratif sebagai seorang guru. Tetapi ketika RPP 1 lembar itu ada daya ingat yang dibikin Bapak Ibu, oret-oretan ketika masuk ke dalam kelas itu supaya ada
ingatan kalau misalkan ini tidak bisa menyimpan dengan baik, ada yang dibaca. Jadi kelas, oh saya tujuan saya ini, materinya saya ini. Nah, tetapi dokumen bukunya itu tidak perlu dibawa ke sana kemari. Yang ada ini, yang modul ajar ini cukup disimpan bagi administratif Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam kelas, tidak perlu membawa ini, yang dibawa ya selembar kertas tadi Bapak Ibu. Gitu saja Pak Didi. Ada lagi? Nah, mungkin Pak akan berbeda nilainya mungkin Pak kalau bikin modul sama mengembangkan RPP. Misalnya kan memang lebih enaknya mengembangkan RPP seperti dulu jadi lengkap ya. Dulu kan ada alurnya segala macam itu Pak ya. Nah, tapi mungkin kalau itu tidak bernilai modul gitu ya. Nah, tapi kalau dipisah tadi ini RPP-nya tetap yang singkat, terus ininya judulnya modul gitu. Jadi nanti begini Pak Dede, tetap membuat 2 modul ini tetap dibikin sebagai acuan akademik, sebagai acuan akademiknya. Kemudian yang 1 lembar tadi itu sebagai daya ingat untuk dibawa ke dalam kelas. Jadi supaya Bapak Ibu nanti ngajarnya itu enggak kocar-kacir gitu loh. Ya, ini maksud ngajar kocar-kacir, misalkan mau menaik sepeda kok yang diaji-aji kok malah membuka rotel dulu, ini kan susah nanti kan gitu. Oke, Pak Dede, terima kasih luar biasa partisipasinya Pak. Monggo silakan yang lain. Monggo. Pak, saya mau tanya. Mau tanya Pak. Ya, monggo silakan. Nah, Bu Nurul dulu ya. Oke. Silakan Bu Nurul. Tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang pengayaan ya Pak. Itu kan untuk siswa-siswa yang kemampuannya melebihi teman-temannya gitu. Nah, kalau untuk pengayaan ini gimana kita mengatur kelasnya Pak? Apakah misalnya kan kalau kayak online ini kan kita nggak tatap muka, apakah kita bikin grup baru kah untuk khusus mereka atau teman-teman yang lainnya itu diajak juga untuk program pengayaan ini? Ya, tadi sudah saya sarankan di awal Bu Nurul, di pengayaan itu untuk anak-anak yang hot ya, yang sudah punya high order thinking skill, itu kalau bisa tadi dimanfaatkan untuk menjadi guru teman sebaya atau pendamping teman sebaya ya. Jadi tetap dimasukkan di dalam, kalau e-learning masukkan dalam grup itu, atau kalau misalkan Bapak Ibu dilaksanakan dalam bentuk co-kurikuler asinkronus itu dipantau tersendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus membedakan antara link intrakurikuler dan link co-kurikuler ya, seperti itu. Ya. Ya, silakan Pak Ari. Monggo. Ari masih termute ya, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera. Oke, Pak, saya mau nanya Pak, ini kan di kurikulum sekolah penggerak ini kan menggunakan model fase ya. Iya. Misalnya fase E dan F gitu. Nah, jadi ketika siswa misalnya tidak bisa memenuhi capaian pembelajaran di fase E tadi, nah apakah siswa tersebut masih tetap akan berada di fase E tersebut, tapi tidak dia ke arah tidak lanjut ke fase berikutnya, ya. Dalam hal ini mungkin kalau kita bahasa yang dulu adalah tidak naik kelas. Nah, apakah ada model apakah di kurikulum sekolah penggerak ini seperti itu, atau mungkin kata Bapak tadi dia di fase E nanti naik ke fase F, tapi dia masih misalnya agak kurang nanti ke fase E lagi. Nah, ini yang harus mungkin yang kebijakannya atau misalnya regulasinya itu seperti apa kalau misalnya dia tidak bisa memenuhi atau mencapai capaian pembelajaran di fase tersebut gitu. Nah, kita sepakat sih misalnya dengan sistem fase ini mungkin lebih enak mungkin dengan kayak seperti kita yang di perguruan tinggi ya, sistem semester ya. Kalau misalnya ada yang 4 tahun dia selesai, ada yang 5 tahun dia selesai, itu kan lebih fair mungkin ya, ketika misalnya tergantung dari capaian yang dia lakukan dalam pembelajaran. Jadi kemandirian seorang siswa itu mungkin bisa lebih kita kita dapatkan lagi ya. Tapi dalam hal ini apakah SMK itu bisa seperti itu atau tidak gitu kan. Nah, jadi di fase tadi yang jadi pertanyaan saya adalah apakah kalau dia tidak mencapai capaian pembelajaran di fase tersebut dan di nanti kelas 11 adalah di fase F, apakah dia dalam hal ini tidak bisa melanjutkan ke fase berikutnya, dia akan lebih konsentrasi dulu untuk mengulang di fase E tadi. Nah, terus yang kedua adalah
di komponen modul ajar ini kan kalau kita lihat misalnya ini sangat bagus sekali ya kalau misalnya ini kita buat yang sedetail mungkin dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi di RPP yang penyingkatan satu lembar dan sebagainya kadang tidak muncul secara detail di satu lembar itu agak susah gitu. Nah, jadi di modul ajar yang lihat di sini yang disampaikan ini sangat detail sekali tentang alur pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, saya fokus kepada lembar kerja nanti peserta didik Pak ya di LKPD. Nah, di LKPD ini kan biasanya yang pernah saya buat adalah baik itu tujuan pembelajaran ada di situ dimunculkan nama peserta didiknya, terus modelnya apakah dia individu atau berkelompok dan juga langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD tadi. Nah, apakah kita bisa misalnya di LKPD tadi kita cantumkan di situ langkah-langkah mengerjakan suatu kegiatan misalnya atau suatu proyek itu kita visualisasikan misalnya ke dalam video misalnya ini langkah-langkahnya harus kamu lakukan misalnya dalam membuat servernya adalah instalasi ini loh video instalasinya seperti ini. Jadi kita cukup menaruh di situ link atau misalnya file video tersebut tidak menuliskan langkah-langkah instalasi di LKPD tadi. Nah, apakah bisa seperti itu Pak? Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita tanggapi di fase tadi Pak. Jadi fase tadi itu adalah regrouping kelompok belajar yang ada misalkan fase F itu nanti isinya adalah kelas 11 dan kelas 12 ya. Nah, kelas 11 dan kelas 12. Kemudian kalau fase E itu kelas 10 ya. Pak, bagaimana kalau di anak-anak itu tidak mencapai di fase yang ada di CP itu? Apakah anak itu akan naik kelas atau tidak? Ini aturan yang seperti ini belum ditentukan, diatur lebih lanjut Pak. Jadi nanti bagaimana Dapodik itu mengatur, ini untuk Dapodik SMK masih dalam perkembangan ya, yang pertama. Terus kemudian bahwa kurikulum penggerak ini adalah tahap perkembangan, tetapi hanya sekolah-sekolah PK yang boleh melaksanakan dulu sebagai ujung tombak, sebagai piloting atau sebagai uji coba dilaksanakan sini. Tapi ini harus sudah dilaksanakan dan ini menjadi dokumen dan ini nanti akan dikembangkan ke seluruh SMK. Nah, menanggapi fase itu memang arahnya seperti perguruan tinggi. Jadi CP ini juga yang sudah biasa digunakan sebagai perguruan tinggi juga ya. CP ini capaian pembelajaran itu sebenarnya ada model-model yang ada di perguruan tinggi ya. Kemudian KRS seperti ya, kartu rencana kartu kredit itu semacam tujuan pembelajaran itu KRS itu juga menggunakan istilah di dalam perguruan tinggi tetapi dituangkan di sini ya. Nah, kemudian apakah bisa naik atau tidak itu kita masih menggunakan lama Pak. Jadi kalau CP-nya tidak naik Pak, ini kan masih satu fase berarti tidak bisa naik. Apakah nanti kenaikannya itu apakah bunyinya fase atau kelas Pak kan gitu ya. Nah, karena ini yang menggunakan fase itu masih kelas 10 Pak, masih kelas 10 karena kita ini belum khususnya SMK ini belum ada fase F, jadi yang ada baru fase E. Fase F-nya masih menggunakan kurikulum yang lama. Kemudian yaitu kelas 11, 12 dan 13. Jadi nanti kita lihat aturan lebih lanjut. Jadi saya tidak bisa menjawab yang seperti itu. Tapi intinya fase ini yang sudah berjalan adalah SD, SMP, SMA atau SMK sampai kelas 10. SD dan SMP itu full sudah ada fasenya Pak, sudah dijalankan semua ya. Nah, fasenya. Jadi artinya anak misalnya kelas 7, 8, 9 itu kan satu fase. Ya, satu fase. Jadi itu diturunkan beberapa elemen di CP-nya. Nah, di sana nanti ketika anak di kelas 8 berarti pada fase fase D kalau tidak ya. Di fase D itu ada yang tidak paham itu fase CP yang seharusnya di kelas 7 itu anak boleh belajar di sana. Jadi tidak ada istilah, tetapi nanti gurunya pinter-pinter dalam bentuk apakah kurikuler, apa intrakurikuler, apakah ekstrakurikuler karena kita ada 3 pilihan di sana. Itu ya Pak Ari ya, tapi nanti saya tidak bisa menjawab yang apakah naik atau tidak naik, istilahnya kan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kemudian menggunakan LKPD tadi itu dikembangkan di modul bagus Pak, tapi tetap nanti harus ada hard copy-nya Pak ya, ada hard copy-nya karena kita ini menilai harus berbasis visual juga berbasis dokumen.
Nah, berbasis dokumen itulah yang tetap harus dibuat. Barangkali nanti di video itu di bawahnya dikasih lembar download, misalnya lembar kerjanya seperti ini. Misalnya cara menyusun server itu langkahnya ini dalam bentuk tutorial itu boleh ya. Tetapi harus ditentukan. Misalkan alur 1, alur 2, alur 3, tapi harus linear. Jadi linear itu ke arah jenjang pengetahuan dan kompetensi yang lebih tinggi, Pak ya. Jadi jangan kompetensinya itu dari yang sulit ke yang mudah, dari yang mudah agak sedikit sulit sampai akhirnya. Nah, itu harus linear dan alurnya menurut kompetensi, pengetahuan dan keterampilan ke arah yang lebih seperti itu, Pak. Nggih. Itu Pak Ari ya. Nggih. Ada lagi? Pak. Monggo silakan. Pak, mau izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya fase yang disebutkan Bapak tadi itu apakah kriteria berdasarkan usia atau kriteria yang dilakukan penyebutan fase A, B, C, D sampai F itu berdasarkan apa gitu loh Pak? Maksudnya pengelompokannya. Misalnya di fase E itu kan usia dari kelas 10, sedangkan yang F itu 11 dan 12. Nah, kemudian apa yang paling mendasar dari fase E dan F ini yang membedakan fase tersebut? Jadi, apakah dua fase itu adalah suatu pengetahuan atau keterampilannya, atau hanya penyebutan dari pengelompokan kelas gitu loh Pak. Nah, itu saja dulu yang mau tanyakan supaya lebih jelas. Ya, nggih Pak Bambang. Jadi fase itu adalah regrouping kelas, Pak. Jadi anak itu walaupun umur 30 tahun tetapi kalau masih diizinkan di kelas 10 dia masuk fase E, Pak. Jadi tidak berdasarkan umur tapi berdasarkan kelas. Jadi kalau fase A itu kan dahulu kelas 1 dan kelas 2 SD. Kemudian fase B itu kan dahulu kan 3, 4. Saya tidak hafal, tapi yang saya hafal itu fase E dan fase F ya. Karena itu untuk domain kita jadi fase E. Jadi kalau fase bagaimana lalu Pak Bambang meneruskan apakah pengelompokan itu tidak berdasarkan umur tapi berdasarkan kelas Pak Bambang. Lalu apa kriterianya difasekan itu nanti anak fase ini nanti itu beban kompetensi yang harus dimiliki Pak. Kalau fase E itu capaian pembelajarannya tuh ini. Kalau fase F itu capaian pembelajaran itu tuh ada sudah dituangkan di dalam CP. Di dalam CP itu ada namanya elemen-elemen ya. Elemen-elemen itu nanti ada kompetensi-kompetensi ya. Jadi di sana. Jadi nanti makanya Bapak Ibu segera dibaca 029 yaitu CP itu ada beberapa elemen. Jadi kalau misalkan informasi atau desain interior itu diturunkan ada berapa elemen. Jadi elemen itu menuntut berapa kompetensi pembelajaran yang harus dicapai. Istilahnya bab 1, bab 2 dan nanti ditunjang oleh buku-buku modul ajar yang diterbitkan oleh pemerintah itu ada Pak. Nah, tetapi saya kok lebih senang kalau Bapak Ibu itu bisa menyusun sendiri, tetapi yang jelas itu pengalaman Bapak Ibu itu betul-betul bisa dituangkan dengan baik ya Pak Bambang ya. Jadi fase itu regrouping kelas bukan berdasarkan umur. Kriterianya apa? Kriterianya adalah untuk jadi kalau fase E jangan dikasih materi CP-nya untuk fase F, nanti keberatan Pak. Misalkan fase F itu jangan dikasih CP-nya fase E, nanti terlalu ringan gitu Pak. Itu capaian pembelajarannya ya Pak Bambang ya. Itu saja. Ada lagi? Ya, ada Pak. Ini. Monggo silakan Pak Slamet. Ini saya hanya ingin memberikan sedikit istilahnya mindset saja. Sebetulnya apa yang baru ini sebetulnya kita tidak perlu risau. Itu hanya istilah-istilah saja. Jadi kepada kawan-kawan kita kerjakan saja seperti biasa. Seperti biasa itu maksudnya kita mengikuti pola-pola yang ada yang baru ini. Tetapi kalau saya melihat capaian apa itu kan sama aja dengan yang kemarin. Tidak ada yang mendasar yang berubah. Frontal tidak ada.
Mengenai fase sama aja dengan kelas. Jadi itu hanya istilah-istilah saja. Jadi kita tidak perlu risau, kita ikuti saja alur-alur ini. Pasti kita bisa, tidak perlu risau. Nah, jadi kepada kawan-kawan nanti terutama ini Pak, ketika kita mau menyusun kurikulum operasional, itulah yang sangat penting sebagai panduan kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk untuk mengimplementasikan capaian-capaian itu. Nah, jadi ini saja, hanya sekedar menyampaikan bahwa kalau kita seolah-olah ini baru semua, padahal tidak, itu hanya istilah-istilah saja. Setelah saya baca semuanya, ini seperti ini. Telepon PLN ada LKS menurut saya begitu Pak. Terima kasih. Ya. Mohon maaf kalau ada masalah. Jadi sangat betul Pak Slamet. Jadi maka tadi saya katakan tersebut. Jadi Bapak Ibu silakan mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan. Yang ada ini kan saya bilang hanya istilah, misalkan kayak CP dulunya silabus, ya. Kayak kurikulum KOS itu dulunya KTSP, ya kan gitu. Kalau modul ajar dulunya RPP, tetapi ditambah sedikit-sedikit. Jadi Bapak Ibu ini yang terpenting itu paradigma baru. Makanya Bapak Ibu tidak perlu risau, tidak perlu lakukan seperti yang biasa, tetapi ikuti regulasi yang baru. Kenapa? Karena ini kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, harus mengawal kebijakan yang di atas. Jadi kalau kita ini guru, sudah sering saya katakan di awal bahwa guru ini adalah dibuat puter-puter seperti apapun, kalau konsepnya ya itu juga, cuman kita jangan terlalu flashback dari apa yang baru yang dianggap baik lakukan. Seperti Pak Dede tadi ya, Pak kertas 1 lembar gimana? Iya, itu yang dibawa ke dalam kelas. Kalau yang ini dokumen disimpan saja, kan gitu. Ditunjukkan bahwa sudah punya persiapan. Ya, jadi kalau nanti diingat-ingatkan seperti itu ya. Oke ya Bapak Ibu, karena sudah ada 5 pertanyaan, walaupun ini listrik mati, kayaknya saya masih bisa connect. Ini kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah ini informasi umum, yaitu identitas modul, kompetensi awal. Ini sudah saya mengulang lagi tadi ya. Model pembelajaran yang dicantumkan harus ada A sampai F, isinya informasi umum ini. A sampai F, identitas modul, kompetensi awal, profil, sarana, target peserta didik, model pembelajaran. Kemudian identitas modul itu apa isinya? Ya, ini isinya informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, tahun disusun, modul ajar, jenjang sekolahnya apa, sama Pak ya. Kemudian kelas, alokasi waktu, itu melihat di struktur kurikulum, ya. Melihat di struktur kurikulumnya. Alokasi waktu, penentuan alokasi waktu adalah sesuai dengan unit yang berlaku di masing-masing. Kompetensi awal itu adalah pengetahuan awal yang harus sebagai prasyarat. Kalau kamu mau ikut ujian harus bayar SPP, itu prasyarat namanya. Itu prasyarat ya Bapak Ibu. Jadi prasyarat, kompetensi awal itu prasyarat. Nah, kemudian yang C ini profil pelajar Pancasila itu begini, merupakan tujuan akhir. Jadi tujuan akhir dari setiap kegiatan hiruk pikuk kita, hiruk pikuk guru, hiruk pikuk waka, kakom, kepala sekolah, kepala dinas, menteri, presiden, itu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, jadi P3 ya. Ini di dalam dimensinya itu dikembangkan materinya ini, misalkan Bapak ngajari materi server tadi saya katakan, disisipkan adalah gotong royong, disisipkan nalar kritis. Apa misalkan dari itu pinter-pinter pengolah modul ya, seperti itu yang C. Kemudian yang D, sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan. Kalau server tuh Pak, saya tidak punya kabel, yang beli dulu kabel, disusun kabelnya, dibeli, disediakan di awal dulu. Jangan nanti baru belajar, baru ribut mencari alat dan bahan ya. Termasuk listrik mati ini seperti itu ya. Nah, kemudian target peserta didik. Peserta didik dengan kualitas belajar memiliki gaya belajar yang terbatas. Kan harus di asesmen diagnostik. Oh, ternyata anak kami di kelas ini ada yang difabel. Oh, ternyata ada anak yang autis. Itu harus di asesmen di awal. Jangan di tengah-tengah. Loh,
kok kamu itu terus kerjaanmu apa baru tahu toh. Nah, jangan seperti itu. Itu harus di asesmen diagnostik namanya Bapak Ibu ya. Nanti ini materi ini akan saya berikan ke Bapak Ibu ya. Jadi saya lempar di chat, nanti di download aja ya. Ya, kemudian selanjutnya model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu gunakan yang di K13 project, kalau SMK 2 project. Kemudian nanti akan berkembang PBL, akan berkembang discovery atau inquiry ya. Itu aja yang digunakan. Karena kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, berarti kita harus ada asesmen yang namanya punya ndak kamu laptop, punya ndak HP, punya ndak pulsa. Nah, gimana? Ada ndak jaringan listriknya? Itu harus di asesmen semua. Jangan kita ngomong terus ternyata anaknya yang diajar tidak ada yang punya HP, tidak ada yang punya listrik. Wah, mumet kepala ya. Jadi jangan sampai seperti itu, harus di asesmen duluan. Kemudian kompetensi inti, itu isinya ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, dan sampai pengayaan dan remedial ya. Apa itu tujuan? Tujuan itu adalah goal yang akan dicapai di setiap kompetensi. Kalau server itu apa tujuannya? Kalau misalkan merakit laptop itu apa tujuannya? Kalau misalnya membuat kursi itu tujuannya apa? Ya itu harus disampaikan semua. Pemahaman bermakna karena adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh ya. Jadi misalkan kamu belajar, kalau belajar server itu manfaatnya apa, kemudian dimulai dari yang rendah-rendah ke yang tinggi ya. Nah, manusia harus untuk memecahkan masalah, mencapai satu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Jadi seperti kita ini sekarang beradaptasi dengan e-learning. Saya dulu ini tidak terlalu bisa menggunakan share screen ini. Tapi karena saya masih di samping ada ya, kita harus pinter-pinter. Kita itu yang penting tujuan kita itu sampai menyampaikan materi. Masalah kita terampil tidak menggunakan itu, kita bisa minta tolong kepada yang lain. Artinya bahwa kita ini memerlukan orang lain, menghargai perbedaan, menghargai kemampuan ya Bapak Ibu, pemahaman bermakna. Lalu pertanyaan pemantik itu apa? Pertanyaan yang menantang. Misalnya, Bapak Ibu kenapa kamu dikasih pulsa? Karena Bapak Ibu gitu hati. Oh iyalah, nah, itu kan menimbulkan pertanyaan, respek yang darahnya naik, akhirnya nggak ngantuk kan seperti itu ya. Kegiatan pembelajarannya, kegiatan untuk urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif, langkah-langkah menyesuaikan ya. Di dalam pembelajaran, sesuatu yang kita rencanakan itu kadang-kadang itu tidak pas, sehingga kita harus, supaya guru harus melakukan mitigasi. Mitigasi itu memang tidak direncanakan, itu adalah semacam kemampuan insting ya, kemampuan insting. Kalau ada anak, tidak menduga kalau ada anak bisa kelahi di dalam kelas, wah itu harus ada insting bagaimana mengelola kelas yang baik. Harus ada insting. Tiba-tiba anak yang autis tiba-tiba langsung melempar batu, nah itu harus ada insting seorang guru, itu harus dipelajari. Itu memang tidak direncanakan di sana ya, seperti itu ya. Kemudian asesmen, penilaian. Asesmen itu ada namanya asesmen diagnostik, itu sudah saya katakan. Ada asesmen formatif ya, ada asesmen formatif, kemudian ada asesmen sumatif. Nah, bentuk asesmen itu selalu dilakukan, selalu ada sikap profil pelajar Pancasila berupa observasi penilaian diri, penilaian teman, sebaya, dan ini seperti K13. Pengayaan dan remedial tadi sudah saya katakan di awal ya. Nah, kemudian ada lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan, ada glosarium, ada daftar pustaka. Tadi sudah saya terangkan tadi, sudah ditanyakan Pak Ari. Kemudian ada dari bahan buku bacaan dan sebagainya, daftar pustaka sudah saya terangkan di awal ya. Oke. Nah, ini contoh. Contoh ini hanya sekedar contoh. Contoh kebetulan yang saya ambil adalah mata pelajaran informatika. Jadi minggu pertama misalnya itu perencanaan mata pelajaran ini ya. Jadi elemen ini sistem komputer misalnya. Materinya ini semester 1, aktivitasnya apa disusun. Nah, Pak, apakah proses seperti ini? Silakan berkolaborasi, tapi intinya harus memuat elemen, harus memuat waktu, harus memuat materi, harus memuat aktivitas. Ini sudah ada nih. Ini contohnya. Contoh ini kebetulan sistem informatika. Kemudian ini contoh yang lebih lengkapnya seperti ini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ada modul jar informatika. Nama penyusunnya itu sudah ada ini. Nah, saya ambil ini contoh ini. Indraswari Enggardi, nah, SMAN 7 Jakarta. Kebetulan informatika seperti itu. Jadi disusun seperti ini, ya.
Nah, disusun seperti ini. Nah, saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Materi dari saya sampai jam 9, ini saya korupsi waktu 14 menit ya, saya tidak konsisten. Bapak kan saya butuh karakter tepat waktu ya. Sehari lalu untuk pendalaman materi ini di dalam sinkronus ini nanti bisa difasilitasi Pak fasilitator dibantu oleh Bapak Ibu pendamping. Bapak Ibu pendamping di masing-masing kelas. Nah, kegiatan dari saya secara pribadi yang diminta pengarahan sekaligus ngasih materi modul ajar, alhamdulillah kita sampaikan itu sudah ada, nanti kita upload di chat. Jadi ini contohnya sudah ada Bapak Ibu, tetapi ini akan saya lemparkan video bagaimana menyusun alur pembelajaran dan menyusun tema. Tolong anukan video, share screen video, nanti ditonton saja. Nanti ini dari anak-anak SMP ya, saya ambilkan videonya dan anak SMP ya. Yang mana di download. Di link, ada linknya tuh, linknya di chat saya, di chat di WA saya. Ya. Ya ini ya nanti video-video bagaimana menyusun alur pembelajaran, bagaimana melaksanakan tema profil pelajar Pancasila, nanti kita kirimi videonya ya. Kita videonya karena itu kita ambil video sudah terbertebaran di mana-mana karena itu adalah video yang saya anggap mudah dipahami, mudah dimengerti sehingga saya ambil ya. Di situ adalah bagaimana tema yang ada di SMP itu tidak jauh berbeda karena konsep pembelajaran paradigma baru SD, SMP, SMA, SMK itu sama. Yang membedakan adalah jumlah tema. Tema di SMK itu ada 9, kalau di SMA ada 7, kemudian di SMP ada 7, SD ada 7 ya. Kalau di SMK ada 9 karena kita ada budaya kerja dan sikap kerja. Itu aja ya Bapak Ibu. Dari saya pribadi minta maaf hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau keluar. Terima kasih atas penjelasan dari kita yang menawari NPD, yang mana tadi ada beberapa penjelasan mengenai tadi juga ada pertanyaan dari Pak Dede mengenai permasalahan tentang modul ajar dengan RPP. Yang perlu kita pahami bahwa modul ajar pada kurikulum baru ini adalah cukup berbeda dengan modul ajar yang selama ini kita pahami, yang mana di dalam modul ajar yang kita pahami pada saat-saat ini adalah seperti ada kata pengantar dan lain sebagainya. Sedangkan modul ajar yang dimaksudkan di dalam kurikulum baru ini yaitu hampir mirip dengan RPP, akan tetapi komponennya lebih banyak. Yang mana di dalam komponen itu tadi sudah dijelaskan kepala sekolah itu ada daftar pustaka, ada profil Pancasila, dan komponennya juga akan lebih lengkap juga. Kemudian sebenarnya masalah remedial dan pengayaan itu di RPP yang dulu juga sudah ada masalah pengayaan dan remedial. Cuman pada saat RPP 1 lembar mungkin tidak tercantumkan. Pada waktu RPP yang dulu itu ada remedial dan pengayaan. Kemudian tadi juga ditanyakan juga tentang fase, tadi sudah dijelaskan juga oleh kepala sekolah tentang fase dan apa saja sih komponen-komponen untuk modul ajar juga sudah disampaikan, termasuk di dalamnya ada LKPD dan lainnya, dan juga ada tambahan dari Pak Slamet bahwa ini dan itu yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Kemudian tentunya sebelum kita melaksanakan yang namanya membuat modul ajar, tentunya kita akan
memahami tentang perangkat ajar, ya. Yang mana pada perangkat ajar ini ada capaian pembelajaran merupakan sistem dari standar kompetensi lulusan, standar isi dan standar proses. Yang mana ini ada peran serta dari pemerintah dan peran serta dari sekolah. Yang mana kalau dari pemerintah itu dia sudah ada struktur kurikulumnya, CP-nya, prinsip pembelajaran. Kemudian dari satuan pendidikan kita akan membuat yang namanya KOS, ya, mengembangkan kurikulum operasional sekolah berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan kerangka dari satuan pendidikan. Di mana dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran digunakan untuk pengembangan nantinya pada model ajar. Yang mana langkah-langkah dalam penyusunan perangkat ajar suatu mata pelajaran itu ada 2, ya, tentunya mengacu pada capaian pembelajaran. Nah, yang disusun dalam fase untuk mapel kelompok. Kemudian dalam untuk pelaksanaan pembelajaran teridentifikasi yang kontekstual, fleksibel, dan bermakna. Perumusan dan pemetaan alur tujuan pembelajaran menjadi kewenangan satuan pendidikan dan guru, agar setiap satuan pendidikan bisa memiliki alur tujuan pembelajaran yang berbeda dengan satuan pendidikan yang lain, namun sesuai dengan kapasitas dan karakter siswa, guru, dan satuan pendidikan tersebut. Kemudian baru kita akan menyusun yang namanya model ajar, yang mana bahan ajar disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Kemudian disusun dan dikembangkan oleh guru, dirancang untuk membantu guru dalam pembelajaran menggunakan metode referensi. Adapun konsep dari tujuan pembelajarannya mungkin Bapak Ibu sudah lihat di sini juga. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 dan lebih kegiatan pembelajaran. Dan ini juga sama dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP juga kita ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian ini ada contoh untuk tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa melihat dan membacanya. Lalu teruskan nih, contoh tujuan pembelajaran juga sama. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu kegiatan. Merupakan rangkaian unit kompetensi yang dipelajari dalam satu mata pelajaran. Ada prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu sederhana dan inovatif. Kemudian yang kedua esensial dan kontekstual. Yang ketiga berkesinambungan. Yang keempat pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Kemudian yang kelima ada merdeka belajar. Yang keenam ada operasional dan aplikasi. Yang terakhir ada fleksibel. Nanti materi ini akan kita bagikan juga. Mudah-mudahan ya. Ini tadi yang ditanyakan kawan-kawan, jadi ada langkah-langkah dan perumusan dan pemetaan aluran tujuan pembelajaran. Yang mana satu tadi melakukan analisis capaian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu diterima pada hari sebelumnya, yaitu untuk fase A, B, C itu di tingkat sekolah dasar. Kemudian fase D itu untuk kelas 7, 8, dan 9. Fase E untuk kelas 10, ya. Dan fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Tadi tentang fase-fase yang ada hubungannya, ini sudah diatur oleh ini. Langkah untuk dan pemetaan alur tujuan pembelajaran itu tentunya tadi kita ada capaian. Ini capaian sudah juga dijelaskan dan ini. Nah, ini untuk tujuan kita untuk membuat modul pembelajaran, yaitu tentunya ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah kita membuat atau mengetahui tentang alur tujuan pembelajaran, tentunya kita juga akan mempelajari tentang asesmen, ya. Jadi sebelum membuat
modul ajar kita tentunya juga harus mengetahui tentang asesmen. Yang mana asesmen ini ada 3 ya, ada asesmen diagnosis, ada asesmen sumatif. Nah, kalau asesmen diagnosis ini secara umum sih sesuai namanya dengan diagnosis, bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ini perlu kita lakukan ya. Di sini asesmen diagnosis ini terbagi menjadi asesmen diagnosis non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Nah, yang mana tujuan dari asesmen diagnostik ini bisa Bapak Ibu baca. Ini kalau non kognitif yaitu mengetahui kesejahteraan fisiologi dan sosial emosi anak, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakteristik serta minat siswa. Ada lagi yang namanya asesmen diagnosis kognitif. Ini mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Ini kalau remedial ya. Kalaunya pengayaan itu berarti yang sudah kemampuannya sudah lebih ya. Kemudian asesmen diagnosis ini ya, awal pembelajaran dilakukan untuk menggali, tadi sudah kita jelaskan tadi juga, tahapannya itu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, kemudian di sini kita ada contohnya, contoh kegiatannya, apa sih yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan untuk yang mewakili tentang emosi siswa. Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, jadi ini pertanyaan contoh-contoh aja. Nah, kemudian apa saja kegiatanmu selama belajar? Ini salah satu contoh asesmen diagnostik ya. Nah, kemudian ini contoh kalau kegiatan tentang pelaksanaan untuk non kognitif. Jadi dikasih gambaran-gambaran bagaimana mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bagaimana dia bisa bercerita, kemudian menuliskan apa sih yang dia dapat. Ini contoh-contoh aja tentang asesmen. Kemudian ini ada asesmen non kognitif. Ya. Ini kita kasih beberapa contoh aja. Nah, ini jadi dalam membuat modul ajar tentunya kita juga harus mengetahui yang namanya asesmen diagnosis ini. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini tambahan dari kita tentang modul ajar tadi. Jadi sebelum melaksanakan modul ajar kita mengetahui alur tujuan pembelajaran dan asesmen, apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi tentang asesmen. Ini aja yang dapat ulun tambahannya dari penjelasan kepala sekolah tadi. Nah, mungkin nanti juga akan dijelaskan lagi nanti di dalam kelompok kecil Bapak Ibu ya. Dan untuk hari ini mudah-mudahan kita jam 11 ya, sampai jam 11 dulu. Nanti setelah jam 11 kita persiapan untuk yang bapak-bapaknya ya, persiapan nanti untuk ke masjid. Nanti silakan dirundingkan dengan pendampingnya masing-masing. Apakah nanti dilanjutkan lagi setelah sholat Jumat gitu ya. Ini kami persilakan aja, nanti didiskusikan aja sama pendampingnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap ulun minta maaf. Silakan kepada Bapak Ibu, karena nih hari ini materinya lumayan banyak nih kalau kita perhatikan nih, jadi kita nggak perlu terlalu banyak penjelasan lagi agar Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan tugas-tugas yang ada di hari keempat ini. Demikian, silakan Bapak Ibu masuk ke
grupnya kelompok masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.